menentukan jenis segitiga yang diketahui panjang sisi-sisinya. Bagaimana? Apakah ini jenisnya segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Kemudian bagaimana mengetahui panjang X ini berapa Z-nya, berapa Z-nya? Kalau di sini diketahui sudutnya 30-60 derajat, ini segitiganya siku-siku. Kemudian bagaimana menghitung jarak antara stadion dengan SPBU, kemudian dari kantor polisi ke makam? Itu semua akan kita pelajari. Ingin tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda bahwa jika anak Adam telah mati, maka putuslah amalnya kecuali 3. Apa? Salah satunya adalah sedekah jariah. Pembangunan Masjid Al-Hidayah tahap 3 telah dimulai. Maka investasi abadi raih visa ke surga melalui amal jariah pada pembangunan Masjid Al-Hidayah tahap ketiga. Salurkan donasi Anda, Bank BRI nomor 67380101597253. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Pokoknya tetap jaga imun, jaga jarak, kemudian rajin olahraga, hindari kerumunan, ya, tetap semangat. Baik, para siswa kelas 8, kita melanjutkan dulu teorema Pitagoras bagian pertama, sekarang teorema Pitagoras bagian yang kedua, dan ini yang terakhir, ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada kali ini? Yang pertama adalah menentukan jenis segitiga. Jadi jenis segitiganya itu apakah lancip, apakah tumpul, ataukah siku-siku kalau diketahui panjang sisi-sisinya. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi segitiga. Jadi khusus nanti yang pertama segitiga siku-siku sama kaki, kemudian yang kedua segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kita cari nanti perbandingan sisinya. Kemudian yang ketiga, jarak 2 titik. Nah, terkait nanti dengan titik pada bidang koordinat. Baik, kita mulai saja dari yang pertama. Menentukan jenis segitiga. Yang pertama, kita perhatikan segitiga biru ini merupakan segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, ya, dengan sisi miring C. Sedangkan kuning ini adalah persegi dengan sisi C, kemudian persegi yang merah ini dengan panjang sisi A, sedangkan yang coklat ini dengan sisi B. Dan luasnya berarti yang kuning, persegi kuning ini luasnya C kuadrat, yang merah A kuadrat, dan luas yang coklat itu B kuadrat. Sekarang akan kita coba kalau segitiga siku-siku ini yang warna coklat dan merah ini kita tutupkan pada daerah persegi yang warna kuning. Kita coba yang merah dulu, ini kita tutupkan ke yang kuning, masih kita coba kita tutup dengan yang persegi coklat, ya, kita ambilkan, ya, ternyata bisa pas. Jadi semua persegi kuning tertutup oleh luasan persegi merah dan coklat. Artinya apa? Bahwa luas persegi yang kuning itu sama dengan jumlah luas persegi merah ditambah luas persegi yang coklat. Luas persegi yang kuning tadi apa? C kuadrat. Luas yang merah A kuadrat
yang persegi coklat luasnya B kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini untuk segitiga yang siku-siku, dan ini Pitagoras kemarin sudah kita buktikan. Ini salah satu juga pembuktian. Baik, sekarang bagaimana kalau segitiganya itu tumpul? Kita perhatikan berikut ya. Kita perhatikan segitiga putih ini adalah segitiga yang tumpul dengan panjang sisi A, B, dan C. Nah, ini yang terpanjang yang C ya, seperti tadi ya. Ini yang biru, luas persegi biru ini A kuadrat, yang merah B kuadrat, dengan yang kuning C kuadrat. Dengan cara yang sama coba kita coba untuk menutup daerah persegi kuning ini dengan merah, kemudian kita dengan yang biru untuk mencoba menutup daerah kuning. Ternyata terlihat tidak semua daerah yang kuning ini tertutup. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa luas persegi yang berwarna kuning lebih besar daripada jumlah luas persegi yang merah dan yang biru. Nah, lebih luas yang kuning, lebih besar. Artinya apa? Berarti C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Buktinya ini tidak tertutup, berarti lebih besar luasnya. Maka bisa disimpulkan hubungannya, kalau segitiganya tumpul, maka C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau tadi siku-siku kan sama dengan, kalau tumpul A lebih dari. Nah, sekarang kita coba yang segitiga lancip. Perhatikan segitiga lancip yang berwarna biru nih ya, segitiga lancip karena semua sudutnya lancip ya, sama seperti tadi. Ini persegi yang kuning yang paling besar, ini yang sisinya B ya, B kuadrat, ini yang sisinya A kuadrat. Kita coba seperti tadi, kita tutup dengan yang coklat, masih tersisa ini kita tutup dengan yang merah ya, kita tutup lagi, masih kita tutup, masih. Nah, sekarang kita lihat ya, semua daerah persegi yang kuning sudah tertutup, tetapi ini yang merah masih tersisa. Artinya apa? Artinya bahwa luas persegi yang kuning itu kurang dari jumlah dari luas persegi yang merah ditambah luas persegi yang coklat. Nah, ini berarti apa artinya? Artinya bahwa C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya, ditambah B kuadrat. Ini. Nah, kalau tadi tumpul, ini lebih dari, kalau ini ternyata lancip, yang C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dari sini bisa kita simpulkan apa? Untuk segitiga yang siku-siku ya, hubungannya C kuadrat ditambah A kuadrat ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini Pitagoras. Kemudian segitiga tumpul, C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan yang segitiga lancip, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita tidak usah, bukan menghafal hurufnya ya, tetapi konsepnya. Jadi kalau ini tumpul ya, satu sisi yang terpanjang kuadratnya lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Tetapi kalau jumlah kuadrat dua sisi yang lain itu lebih besar, maka itu akan lancip. Ini untuk yang segitiga siku-siku, ini yang tumpul, dan ini yang lancip. Baik, coba kita untuk latihan kita perhatikan contoh berikut ya. Di tabel lengkapi jenisnya segitiga apa. Yang pertama 6, 7, 9 sisi-sisinya, panjang sisinya. Kita cek caranya, kita hitung 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Nah, ini yang paling panjang kan 9.
Kita hitung 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, kalau dijumlah 85. Sedangkan yang terpanjang 9 kuadrat 81. Besar mana? Besar 85, berarti 6 kuadrat tambah 7 kuadrat lebih dari 9 kuadrat. Nah, kalau yang dua sisi, jumlah kuadrat dua sisi ini lebih besar. Tadi apa? Segitiganya lancip. Maka di sini jawabnya adalah lancip. Segitiganya lancip. Sekarang yang kedua, 6 kuadrat 8 kuadrat. 36 tambah 64 100. Sisi terpanjangnya 10 kuadrat 100, sama. Kalau sama berarti segitiganya siku. Oke, sekarang yang terakhir 6, 7, 12. 6 kuadrat tambah 7 kuadrat 36 tambah 49 85. Sedangkan 12 kuadrat itu 144. Ternyata besar yang 12 kuadrat yang satu sisi, ya. Maka kesimpulannya ini segitiganya tumpul. Maka jenisnya tumpul. Demikian, ya. Sekarang coba perhatikan perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, tadi untuk jenis sudut sudah bisa. Sekarang perbandingan sisi segitiga siku-siku. Kita mulai dari segitiga siku-siku. Segitikus sama kaki. Nah, ini gambarnya segitiga ABC. Sudutnya 45, berarti sini juga 45. Karena ini 90, jumlahnya harus 180. Sudutnya sama, berarti sama kaki. Panjangnya ini A, ini A. Nah, sekarang sisi miringnya bagaimana? Bisa kita hitung dengan Pitagoras. Panjang AB-nya itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat, AC-nya tadi A, berarti A kuadrat, BC-nya juga A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Berarti AB sama dengan akar dari 2A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu A, akar 2 ya akar 2, sehingga diperoleh A akar 2. Jadi panjang AB ini adalah A akar 2. Sekarang kalau sudah ketemu panjangnya ini, kita cari perbandingannya. Maka perbandingan sisinya adalah, kita lihat A dibanding A dibanding akar 2, ya. A banding A banding A akar 2. Atau kalau dibagi A semua, 1 banding 1 banding akar 2. Ini 1 karena sama kaki, yang sisi miringnya terpanjang akar 2. Itu perbandingannya untuk segitiga siku-siku sama kaki. Coba contoh pertama, tentukan nilai P, ya. Pada gambar pertama ini 7, nah, berarti sama kaki. Kalau ini 45, berarti sini sama kaki 7, walaupun tidak tulis ini juga 7. Tadi kalau A akar 2, kalau 7 sini 7, B-nya berarti 7 akar 2. Gampang kan? Baik, gambar kedua, P-nya berapa ini? Sekarang yang diketahui sisi miringnya 5 akar 2. Nah, berarti P-nya tadi sini sama, yaitu dibagi akar 2, yaitu 5, P-nya 5. Kalau 5 akar 2 sini ya 5. Kalau 7 akar 2, P-nya 7. Nah, sekarang ini yang ketiga gambarnya. Sekarang sisi miringnya tidak ada akar 2-nya, 8. Bagaimana mencari P ini? Ya sama prinsipnya, dibagi akar 2. Berarti P-nya 8 dibagi akar 2, yaitu 8 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2, dirasionalkan, ya. 8 kali akar 2, 8 akar 2, akar 2 kali akar 2, 2. 8 dibagi 2, 4, maka 4 akar 2. Begitu. Nah, sehingga panjang P ini 4 akar 2. Atau gampangnya 8 dibagi 2, 4, terus tinggal kalikan akar 2. Umpama sini 10, ya 10 bagi 2, 5, berarti 5 akar 2. Dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan contoh kedua.
Ya, kita perhatikan, wah ini motif ya, kita bangun membuat pola. Ini segitiga siku-siku sama kaki semua ya, hijau, kuning, pink, dilanjut ya biru dan merah dan seterusnya. Ini bisa kita kreasi, dilanjutkan terus bisa menjadi sebuah motif, bisa kita buat motif batik atau yang lain, kain, baju. Nah, itu kita kreasi bisa. Sekarang pertanyaannya adalah hitunglah nilai A, B, C, D, dan E. Jadi panjangnya A ini berapa, B berapa, C berapa, sampai E ini berapa. Oke, karena sama kaki, kalau ini 8 berarti panjangnya ini juga 8. A nya 8. B nya berapa? Karena sama kaki, B ini sama dengan sisi miring ini. Ini 8 tadi, A akar 2 berarti 8 akar 2, berarti B nya 8 akar 2. Sini 8 akar 2, 8 akar 2. Sisi miringnya ini, nah, kalikan akar 2 lagi. Jadi sisi miring itu sisi sikunya dikali akar 2, 8, sehingga C nya 8 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2, sehingga 8 kali 2 16. C nya ketemu 16. D nya tinggal kalikan akar 2, 16 akar 2. E nya kalikan akar 2 lagi, akar 2 kali akar 2 2 kali 16 32. Begitu seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika pola itu diteruskan berapa nilai N? Jadi ini kalau diteruskan E, nanti terus digambar lagi sampai F, terus G, H, I sampai N. Nah, itu berapakah nilai N-nya? Nah, kita ini kan pola, kita bisa kita hitung, kita coba amati ya, dari A ke B A kali akar 2, terus ke C jadi 16 kali 2, 8 jadi 16 kali 2, jadi lompat 2 kali 2, ini lompat 2 kali 2 ya, 16 dari C ke E, lompat 2 jadi 32 kali 2. Sekarang kalau kita mulai dari E sampai N ya, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, kita lompatnya 2 berapa kali? Dari E ya, E itu 32 ya. Nah, lompatnya G ini berarti kali 2, nanti I kali 2, ini kali 2, yang saya merahin kali 2. Nah, nanti terus ini tinggal kali akar 2. Jadi kalau dengan sampingnya tidak lompat, itu kali akar 2. Kalau lompat, ini kali 2. Maka kali 2-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Maka 32-nya mencari N-nya 32, N-nya ini kali 2-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus terakhir, nah ini tidak lompat, kalikan akar 2. Sehingga 32 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, kali 16 itu diperoleh 512 akar 2. Nah, bisa dihitung. Nanti kalau sampai X atau Z bagaimana caranya? Kita bisa menemukan polanya. Jadi tidak usah mengurutkan, mengalihkan begini terus, kita sudah menemukan polanya. Demikian contoh ya permasalahan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalau segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Baik, ini adalah segitiga sama sisi ya. Sama sisi berupa sisinya sama, semua sudutnya sama, 60 60, semua 60. Saya misalkan ini panjang sisinya 2A, sini juga 2A, berarti sini juga 2A. Saya tarik garis tinggi ya, berarti siku-siku ya, siku-siku. Kalau ini 60 berarti sini 30 derajat, sini juga 30 derajat ya, sama. Sekarang nih 30, 60, ini 90 siku-siku. Sekarang kalau ini panjangnya 2A, berarti sini panjangnya A, sini juga A. Nah, jadi 2A. Sekarang kita T-nya ini berapa, garis tingginya ini? Nah, kita hitung menggunakan Pythagoras. T kuadrat sama dengan sisi miringnya 2A, 2A kuadrat dikurangi ini A kuadrat ya. Pakai segitiga siku-siku ini ya, salah satu ya. 2A kuadrat itu 4A kuadrat
dikurangi A kuadrat, 4A kuadrat dikurangi 1A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Sehingga T-nya adalah akar dari 3A kuadrat, akar dari A kuadrat A. Jadi A akar 3. Sehingga tinggi T ini, panjangnya ini adalah A akar 3. Oke. Kalau sudah kita perbandingan sisinya sekarang, kita tahu dari yang terpendek, yang depan sudut 30 berapa A. Panjang A dibanding A akar 3, terus yang paling panjang miringnya 2A. A akar 3, 2A perbandingannya. Kalau dibagi A semua, 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Inilah perbandingannya. Ini yang 30 derajat, 60 derajat, 90. 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Coba sekarang pada contoh satu ini kita perhatikan. Gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P, ya. QR 8, QR panjang QR berarti ini sisi miringnya 8. Ini sudah, kalau ini 60 derajat berarti ini 30 derajat. Nah, sini panjangnya 8. Nah, berapakah panjang PQ? PQ di depan sudut 30 tadi perbandingannya 1, ini 2, yang terpanjang ini akar 3, berarti sini separuhnya, setengah dari sisi miringnya, ya, karena ini 2 kalinya yang terpendek. Berapa setengahnya? 8, 4, berarti sini panjangnya 4. Berarti sini berapa? Ya, tinggal ngalikan akar 3 kan, 1 akar 3, 2, 4 akar 3, selesai. Itu perbandingannya, ya. Baik, sekarang contoh yang kedua. Baik, diketahui ini gambar, ya, segitiga ABC dan ABD, ya, berimpit. Tentukan panjang AC dan BD. Panjang AC yang ini, BD yang ini. Sekarang kita lihat dulu, diketahui yang terpanjang AD ini adalah 24 akar 2. Ini segitiga ABD ini, kalau sini 30 derajat berarti sini yang 60 derajat, ya. Tadi perbandingannya apa? 1 akar 3, 2. Berarti ini yang terpanjang ini 2. Berarti yang terpendek ini, ya, di depan 30. Nah, separuhnya, ya, separuhnya. Setengah dari 24 berapa di sini? 12. Jadi 12 akar 2. Nah, ini separuhnya ini. Yang ditanyakan AC. Karena ini 45 derajat, berarti ini BC dengan AB itu sama. Perbandingannya 1 akar 2. Berarti panjangnya AC tinggal ngalikan akar 2. Jadi panjang AC sama dengan 12 akar 2 ini dikalikan akar 2. Ya. Perbandingannya tadi kalau sama kaki, ya, 45 1 2 akar 2, maka 12 akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2 2, sehingga 12 kali 2 24. Jadi panjang AC ini 24. Panjang BD nya bagaimana? Nah, BD ini di depan sudut 60, ya. Jadi kalau dengan ini 1 akar 3, 2, ya, 1 akar 3, 2. Berarti tinggal ini ngalikan akar 3 panjang AB, sehingga panjang BD sama dengan 12 akar 2 ini dikalikan akar 3. Diperoleh 12 akar 2 kali akar 3 akar 6. Nah, BD sama dengan 12 akar 6. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami tentang perbandingan sisi. Baik, masih kita lanjutkan yang ketiga, jarak 2 titik pada bidang koordinat. Kita perhatikan, ya, ini ada titik A dengan koordinat 2,1, titik B dengan koordinat 6,4. Nah, jaraknya berapa? Jarak AB. Nah, sekarang untuk mengetahui jarak, nah ini kita coba kita lihat
ke arah kanan berapa ini? 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. Maka ini bisa kita hitung menggunakan Pitagoras. Bagaimana? Coba A-nya koordinat 2,1, B-nya 6,4. Maka panjang AB akar dari 4 itu diperoleh dari mana? Ini pengurangan 6 dikurangi 2 ini. Jadi 6 dikurangi 2. Ini dari 6, ini 2. 6 kurangi 2 kuadrat. Ditambah 3 ini, kalau tanpa gambar ya digambar kita ngitung bisa. Kalau tanpa gambar hanya diketahui koordinatnya, kita tinggal mengurangkan. Ini 4, ini 1. 4 dikurangi 1 kuadrat. Sehingga diperoleh ini 4, jadi 4 kuadrat, 4 kurangi 1, 3. Jadi 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, yaitu 5. Berarti panjang AB ini adalah 5. Maka dari sini bisa kita simpulkan ya. Nanti kalau diketahui titik A itu koordinatnya A, B, titik B koordinatnya E, Z, maka jarak AB-nya adalah akar dari, kita tinggal selisihnya, X dikurangi A dikuadratkan ditambah Z dikurangi B dikuadratkan, selesai. Begitu cara menghitung panjang jarak ya, jarak 2 titik. Sekarang untuk lebih menguatkan kita coba contoh berikut. Diketahui suatu layang-layang koordinatnya K min 5,0, L 0,12, titik M 16,0 dan koordinat N 0,-12. Keliling layang-layang KLMN adalah titik-titik. Nah, layang-layang itu terdiri dari sepasang-sepasang sisi yang sama panjang. Berarti nanti kita tinggal mencari panjang KL dan LM dijumlahkan dikalikan 2. Oke, kita ngitung panjang sisi KL dulu. K-nya min 5,0, L-nya 0,12. Panjangnya KL sama dengan akar dari, ya, tinggal ngurangkan 0 dikurangi min 5 kuadratkan, terus yang belakang 12 dikurangi 0 kuadrat. 0 dikurangi negatif, nah, sama aja positifnya. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kurangi 0, 12 kuadrat. Nah, ini maaf kurang kuadrat. Sehingga diperoleh 25 ditambah 144, 169. Akarnya adalah 13. Baik, itu KL sudah ketemu. Sekarang KL, LM. Nah, panjang LM, L-nya 0,12, M-nya 16,0. Kita cari panjang LM, jarak LM ini. Maka diperoleh ini 16 dikurangi 0, nah, dikuadratkan. Terus ini 0 dikurangi 12 dikuadratkan. Maka diperoleh akar dari 16 dikurangi 0, 16 kuadrat. 0 dikurangi 12 negatif 12 dikuadratkan. 16 kuadrat itu 256, negatif 12 dikuadratkan positif 144. Maka diperoleh akar 400, yaitu LM-nya sama dengan 20. Nah, kalau sudah ketemu dua sisi yang lain kan panjangnya sama 20 dan 13, maka cukup kelilingnya kita hitung dengan 2 kali 13 ini ditambah 20. Nah, diperoleh 2 kali 33 sama dengan 66. Jadi jawabnya yang C. Nah, begitu contoh dalam penghitungan penggunaannya. Baik, untuk selanjutnya sebagai bahan latihan silahkan dicoba yang 3 soal saja. Yang pertama menentukan jenis ya, jenis segitiganya, lancip, tumpul atau siku-siku. Yang kedua ini perbandingan sisi, gunakan berapa panjang X-nya, Y-nya, Z-nya dari gambar berikut ini ya. Kemudian yang ketiga ya
koordinat. Nah, ini terapan. Coba nanti bangunan manakah yang berjarak akar 41-an dari yang diketahui pada gambar ini. Jarak mana dengan mana yang berjarak akar 41-an. Baik, demikian. Selamat mencoba, berlatih. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Man jata wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.